Ndek marah itu, ndek marah perempuan-perempuan yang ada di Anjani ini. Tapi apa pekerjaan perempuan tersebut, yaitu ia jual diri, ia jadi pelacur ya. Lamun bahasa Sasa akan pelacur aja ubek ya. Ini fakta ini ya. Kalau bahasa Indonesianya kan pelacur, tapi kalau bahasa Sasaknya ubek ya. Nah, kurang tahu saya dari mana diambil kata itu, mungkin diilal atau apa kan dia ya. Saya tidak tahu. Intinya begitulah. Kemudian perempuan tersebut, yaitu umurnya masih muda, tapi kelihatan raut wajahnya itu udah tua banget perempuan ini, marah dengan tua ruan, okay? Nah, akhirnya kan singkat ceritanya, ini perempuan ini berjalan lah ke penghujung desa, dan di penghujung desa tersebut ada suatu perbatasan desa lah intinya. Nah, di perbatasan desa ketika dia berjalan tersebut menemukan suatu sumur. Nah, sumur tersebut ia tahu telah perempuan tersebut berselanggah lah mani. Perempuan pelacur ini ya, bukan perempuan hamara hari juru-juru tiap ini. Oh, kelihatan lah lanjut cerita. Nah, perempuan ini kan ya kehausan meru onele suatu arah tempat sandaran lah intinya ya. Di suatu sandaran tersebut, nah arah mara ida pun terantuk-antuk kan kelambin haile muri diki ya, terantuk-antuk ida pun kelambin dari muri. Akhirnya perempuan tersebut menghadaplah ke belakang arah acong haile murin ya. Ada acong. Perempuan ini ya kehausan, acong sak tali atau sak kako ya, yang gigit bajunya itu juga kehausan, dia sama-sama kehausan. Ini perempuan ini kehausan, anjing ini juga kehausan ya. Saya bercerita ini sebenarnya sudah ya, saya yakin ya para mudapir Sazuna jadi ketua lagu para mudapir seluruhnya, saya yakin antum semua sudah tahu kisah ini ya. Lanjut cerita. Nah, perempuan ini kehausan dan anjing ini kehausan. Andai kata perempuan ini dan anjing ini tidak minum pada saat itu, maka dia akan mati. Nah, pelacur ini kehausan. Lamun andai minum air pada saat itu, maka dia akan mati. Begitu juga dengan anjing tersebut. Andai kata anjing tersebut tidak minum pada waktu itu, maka dia akan mati juga. Ya. Monserio anjing mencerminkan anjing si perempuan pelacur ini, yang dimana kelakuannya, catatannya itu sudah banyak sekali dosa-dosa yang dia perbuat oleh perempuan ini. Ketika melihat anjing yang kehausan, apa kata si perempuan ini dalam hatinya? Ya Allah, sebelumnya dia lihat dulu di dalam sepatunya kan arah air. Nah, sumur itu tidak ada dia pakai gayung untuk mengambil air tersebut. Mereka kena bait air isi nanginum lagu dia narak gayung, tidak ada cebokannya, tidak ada nabi bahasa Sasak timbaan penimbanya ya. Nah, akhirnya perempuan ini dengan hati yang pasrah dia bersandar dan melihat anjing itu juga kehausan. Akhirnya pada saat itu arak sepercik air ya di sepatunya si perempuan yang menjadi pelacur ini. Di sana dia mikir, yak abeng acong ini atau yak inem dari diri ikmesa. Iya, bahasan perempuan pelacur ini lihat dalam angin. Akhirnya perempuan si pelacur ini memutuskan bahwasanya yang dia berikan minuman tersebut adalah bukan dirinya, akan tetapi si anjing tersebut. Mengenaman lah si anjing tersebut, dan pada akhirnya cerita tersebut perempuan ini mati ya, sambil memegang sepatu bekas dia memberi minum anjing tersebut. Perempuan pelacur ya, haaran pelacur ini identik dengan perempuan yang pekerjaannya itu adalah melakukan suatu engkak ya. Jadi begitu. Nah, ketika itu kan mati ya nyanyi kan. Nah, mati sambil dengan sepatu. Akhirnya bagaimana ceritanya? Setelah dia mati, hewan saat nginam ini endek mati, ya. Turunlah malaikat rakib atid sana sibuk mencatatkan kebaikan dan keburukannya.
Malaikat Malik dan Ridwan juga turun pada saat itu. Ya turun kembi, ya turun besia. Malaikat Malik dan Ridwan. Ya, malaikat Malik mau menarik perempuan pelacur tersebut ke dalam neraka. Lagu malaikat Ridwan, ia melein antuk nina dia jok dalam neraka. Dalam surga. Ya. Bingung ini malaikat ini, dia pada bersiap ya, sering merebutkan. Nah, disinilah dia menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini pelajaran yang saya dapat ambil ini untuk diri saya pribadi. Harus binimah juga ya, ini yang saya amalkan. Nah, apa artinya di sini kan malaikat Malik kan Ridwan, ya bersiap ya pada bingung. Begitu juga besok. Ini pelajarannya. Mungkin antum semua besok jadi pengurus. Kalau sudah di kepengurusan antum itu tidak dapat antum selesaikan dengan diri sendiri atau dengan anggota-anggota kepengurusan antum, jangan antum diam-diam ngelapor lanjut kakak-kakak siden. Harus binimah, itu yang saya lakukan. Meski saya tidak langsung ke Khodimul Muzakarah, pasti arah doang kakak-kakak saya yang saya ceritakan. Ya. Tapi sampai saat ini saya nggak pernah langsung begini-begini ke Khodimul Muzakarah, tapi arah doang kakak-kakak yang dari kelapor. Makanya ceritanya itu langsung melapor ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah di sana ketika mendengarkan daripada malaikat Malik dan malaikat Ridwan pada bingung, pada bersiap, yang tak manjuk neraka, yang tak manjuk surga. Tapi Allah mengatakan bahwasanya Nabi bahasa Allah, intinya Allah ridho dengan perempuan tersebut yang merelakan nyawanya demi nyawa hewan lain. Ini hewan ya, ini manusia hak berdua akal, tapi ini hewan. Bahwasanya kasih sayang itu jangan kita pandang, kita mau kasih sayang, kasih cinta kita itu kepada makhluk yang ini, makhluk yang itu, akan tapi tebarkanlah rasa cinta antum semua ke seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dalam kitab Mau'izul Usburiah juga dijelaskan di sana ya, di hadis pertama yang dibahas di sana tentang kasih sayang dan cinta. Nabi SAW bersabda dalam kitab tersebut, irhamu man fis sama yarhamukum man fil ardi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah, cintailah semua makhluk atau siapapun yang ada di dunia ini, maka penduduk-penduduk yang ada di langit akan mengasihimu, akan menyayangimu kelak di akhirat. Ya. Kalau kita kasih sayang kita tebarkan di dunia, misalnya kan di semua makhluk tanpa kita memandang bulu, kita kasih sayangi umat-umat ini, banat-banat ini, banin-banin ini, banat sak belik, banat sak kodek, banat sak pipinya begini, ya banat sak bohai, semuanya kita kasih sayangi tanpa kita memandang ini besar anunya dan lain sebagainya ya. Tapi ya begitu benar ini, maka kelak orang-orang yang mengasihi atau memiliki mahabbah terhadap semua makhluk tanpa memandang bulu, maka kelak dia akan dikasihi oleh para malaikat di akhirat kelak ya. Begitulah cerita singkat ya. Ada juga cerita pernah saya baca di dalam kitab, bukan ini di dalam terjemah ini ya, bukan dalam kitab, ada terjemah kemarin saya beli dia warna merah kecil, terjemah Nasaihul Ibad di sana. Tapi bukan terjemahnya, kumpulannya banyak sekali cerita-cerita yang diambil di sana dalam kitab-kitab tasawuf itu. Dalam dalam kitab Nasaihul Ibad warna merah kecil seukuran 15 cm dia, lebarnya seukuran 7 cm. Panjangnya 17, lebarnya itu cm lah kita bilang. Nah, begitu. Ada di sana juga ada cerita kisah perempuan itu ia dari pelacur lagu, ia melahirkan anak dan melahirkan nabi, malahan bukan melahirkan anak-anak biasa lagu saksi dilahirkan, yaitu nabi dari Bani Israel yang dilahirkan oleh perempuan pelacur tersebut, yang dimana kisahnya pada saat itu perempuan ini luar biasa ingesan. Barang siapa yang melihat perempuan tersebut menolak mata ini saling tatap saja sama perempuan tersebut, langsung bergairah, nafsu terangkat bagi banyak ya. Saking ingesan, body mantap lah kita bilang. Pokoknya singkat ceritanya perempuan tersebut melahirkan 7 nabi diceritakan, terjemahnya tapi saya baca ini ya.
Sudah saya juga membaca kitab Daqaiqul Akhbar di sana ya, yang dimana di sana dengan sebab cinta yang jauh menjadi dekat, dengan sebab cinta yang dekat menjadi jauh, dan dengan sebab cinta bisa kita mendapatkan surga, bisa kita mendapatkan ridho Allah, dan dengan sebab cinta juga bisa sebaliknya. Lagu luar biasa ini yang paling saya ingat dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini, bahwasanya ada perempuan ya, ada laki-laki ini, bukan perempuan, ada laki-laki ini cinta ke perempuan, perempuan ini cinta ke ulama, cinta ke orang-orang alim. Bukan laki-laki ini yang cinta, tapi perempuan ini. Laki-laki ini kerjaannya bongso doang sing gawe, pasif dia laki-laki ini. Akan tapi dengan sebab apa dia sebelumnya laki-laki ini sudah diponis Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia itu akan masuk ke dalam neraka. Akan tapi dengan sebab dia mencintai perempuan yang cinta dengan orang-orang yang alim, dengan sebab itulah ridho Allah turun. Dan dengan sebab itulah yang dimana sebenarnya lelaki ini akan dimasukkan ke dalam surga, akhirnya ke dalam neraka, akhirnya laki-laki ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih kesimpulan yang saya sampaikan di sini, bahwasanya yang dicari ketika kita hidup yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cerita-cerita bahkan sahabat-sahabat Nabi yang terkenal yang dimana sebelumnya dia memusuhi Islam, bahkan ada yang mau membunuh Nabi Muhammad, akan tapi akhir hayat hidupnya menjadi pejuang agama Islam, seperti Umar, Khalid bin Walid dan lain sebagainya ya. Buruknya masa lalu belum tentu, bukan menjadi tolak ukur kita baik atau buruknya kita di masa depan. Yang buruk di masa lalu belum tentu buruk di masa depan, dan yang baik di masa lalu belum tentu baik di masa depan. Intinya ketika kita melihat seseorang, jangan kita memfonis bahwasanya ini loh yang masuk surga, inilah yang masuk neraka. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita melihat orang ini buruk pada saat ini, pada waktu ini, kita memfonis dia akan buruk di masa depannya. Bahkan sebaliknya, bisa jadi yang buruk pada saat ini akan menjadi orang yang paling baik di masa depan, dan yang baik pada saat ini bisa menjadi buruk di masa depan. Yang paling bagus adalah baik di masa ini menjadi baik di masa depan, seperti keluarga Muzakarah Sayyidun ini. Sekarang kita pakai peci kondom, insya Allah besok kita menjadi kiai besar. Dan yang banyak sekarang pakai mukena, insya Allah mau kemana-mana, mau keluar, auratnya akan ditutup ya. Intinya begitulah ya. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja menjadi awal daripada khitobah ini atau apa yang saya sampaikan. Insya Allah untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh adik-adik kita, teman-teman kita, kakak-kakak kita yang menjadi peserta mudabbir. Nah, sholat tarawihnya juga besok sudah mulai berjadwal peserta daripada Ramadan berburu yang ke-6. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mumpung saya lagi pegang mic, saya umumkan sedikit saja yang menggunakan bahasa Indonesia.